Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahil fattahis suduril alim, yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Ahmaduhu subhanahu wa huwal barrur rahim. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وختم النبيين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه المجاهدين المقربين. أما بعد، أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس العيد لمن لبس الجديد ولكن العيد liman kana ta'atu tazid. Al-hadis atau kama qol. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Nikmat Allah, rahmat Allah yang telah dicurahkan kepada kita sangat-sangat banyak, sangat-sangat besar. Karena banyaknya kita tidak mampu untuk menghitung, dan karena besarnya kita tidak punya kemampuan untuk mengukur. Maka kewajiban kita kepada Allah adalah bersyukur, dan bersyukur salah satu wujud syukur kita implementasikan melalui kesanggupan melaksanakan perintah-perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya, sehingga kita menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa, sebagaimana itu adalah target di dalam pelaksanaan ibadah puasa. Mudah-mudahan kita semua adalah hamba-hamba Allah yang bersyukur, hamba-hamba Allah yang muttaqin, hamba-hamba Allah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi sesama manusia. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Selama 1 bulan kita telah melaksanakan ibadah puasa, ibadah yang istimewa di hadapan Allah, karena di antara amal ibadah yang pahalanya tak terhitungkan oleh Allah adalah ibadah puasa. Rasulullah menyatakan, kullu amal ibni Adam, semua amal ibadah anak cucu Adam itu aku beri pahala. Dalam hadis qudsi begitu, aku beri pahala antara 10 sampai 700 lipat. 10, 1 diberi pahala 10, 1 diberi pahala 700. Termasuk yang 10 maca Quran 1 huruf itu 10. Yang 700 adalah sedekah fi sabilillah. Seperti pagi ini ketika kotak lewat, lalu panjenengan memasukkan mungkin yang merah atau yang biru atau yang hijau, itu semua dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat oleh Allah, kecuali puasa. Dari lipatan-lipatan itu lalu puasa tidak masuk, itu menggambarkan betapa besarnya pahala yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang berpuasa. Ditambah bahwa puasa bukan sekedar pahala itu, tapi ada jaminan yang lain, yaitu maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ujung daripada maghfirah itu, ujung dari pahala, lalu maghfirah adalah itqun minan niron, pembebasan dari neraka. Maka dengan berpuasa selama 1 bulan Ramadan,
kita menjadi orang-orang yang mulia karena mampu untuk menumpuk-numpuk pahala, lalu kita menjadi orang yang mulia karena disucikan oleh Allah melalui ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya termasuk qiyamul lail. Jaminannya adalah maghfirah. Maka di situ kita berhak menyandang Idul Fitri, kembali kepada suci dari dosa. Berkaitan itulah maka kita layak untuk senang dan bergembira karena itu adalah bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di surat Yunus ayat 58 Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul bifadlillahi wa birahmati fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah, maka hendaklah mereka-mereka yang mendapatkan karunia dan rahmat itu bersyukur, dan syukur atas rahmat Allah itu khairun, lebih baik bagi dirinya, mimma yajma'un, dibanding dengan harta kekayaan yang mereka tumpuk-tumpuk selama ini di hadapan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka kita patut bergembira atas semuanya itu. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang fitrah. Namun satu sisi kita pun sedih. Sedihnya mengapa? Rasul menyatakan dalam satu hadis, idza halla akhiru lailatin min Ramadan, ketika tampak tanggal 1 Syawal, tampak tanggal 1 Syawal dengan berakhirnya Ramadan, bakatis samawati wal ardu wal malaikatu musibatan li ummati Muhammadin, menangislah langit dan bumi serta malaikat. Kenapa itu menangis? Musibatan li ummati Muhammadin, karena musibah yang menimpa umatnya Nabi Muhammad. Kila, maka tentu sahabat-sahabat bertanya-tanya, mengapa berakhirnya Ramadan kok ada musibah, padahal satu sisi tadi adalah kegembiraan. Maka qala, Rasul menjawab, dhihabu Ramadan, yaitu perginya bulan Ramadan. Mengapa? Karena kita sudah merasakan nikmatnya perjalanan Ramadan melalui ibadah-ibadah. Ketika seseorang sudah merasakan nikmat, sudah merasakan cinta terhadap Ramadan, tapi kenyataan harus berpisah, maka muncul ungkapan hikmah dari salah seorang waliullah, Imam Al-Ghazali menyatakan, idza dzukta khulwatal wuslati dzukta muraratal bu'dati. Ketika kamu sudah merasakan manisnya kebersamaan selama 1 bulan Ramadan, kita berada di Ramadan bersama dengan yang lain semuanya, merasa nyaman, merasa nikmat. Maka ketika sudah mampu merasakan nikmatnya bersama, lalu dia akan berdampak merasakan pahit ketika berpisah. Ramadan hari ini sudah berpisah dengan kita. Ada rasa sedih, kenapa? Karena cinta tadi tentu inginnya terus bersama. Oleh karena itulah Rasul menyatakan, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, sekiranya umatku itu tahu rahasia betul tentang Ramadan, tahu betul tentang rahasia dan keagungan Ramadan, maka muncul rasa cintanya. Karena cinta lalu inginnya terus-menerus bersama, maka inginnya 1 tahun itu hanya Ramadan. Inginnya 1 tahun itu hanya Ramadan, nggak ada yang lain. Tapi kenyataan Allah menentukan 1 tahun itu berputar 12 bulan, dan dari 12 bulan itu hanya 1 bulan yang Ramadan, dan sekarang sudah berakhir. Maka kita mendapatkan nasihat dari kata hikmah, la tashfikid dum'a aw la tashfikid dum'a bi dhahabi Ramadan, walakin isfik bidiha, walakin isfik khinama Ramadan ta'udu wa anta ghaibun. Maksudnya adalah jangan tumpahkan air mata karena kepergian Ramadan. Fa Ramadan sayaudu, karena Ramadan pasti akan datang kembali tahun depan, pasti.
Tapi walakin isfik, tetapi tumpahkanlah darah, tumpahkanlah air matamu itu. Hina ja'a Ramadan, ketika Ramadan datang kembali, wa anta ghaibun, sementara kamu sudah tidak ada di peredaran di dunia ini, artinya sudah diwafatkan oleh Allah. Maka kita berharap setelah berpisah ini, untuk nanti tahun depan dipertemukan lagi oleh Allah dengan Ramadan yang kita cintai ini. Kita tentu sudah merelakan bagaimanapun ini adalah bagian daripada sunnatullah, berjalan 1 bulan. Nah sekarang sudah berakhir, maka kita berharap tahun depan dipertemukan lagi. Jangan sampai Ramadan datang kita sudah tidak ada lagi. Oleh karena itu kita berharap dan berharap dipertemukan lagi dengan Ramadan tahun akan datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menyambut berakhirnya Ramadan dengan istilah lebaran, satu sisi kita bahagia, satu sisi kita gembira, tapi satu sisi kita sedih karena berpisah itu. Namun sesungguhnya kesedihan karena perpisahan dengan Ramadan itu patut untuk kita tutupi dengan optimisme, yaitu bahwa sesungguhnya ibadah Ramadan dan ibadah-ibadah lain selama bulan puasa yang kita lakukan itu tidak berhenti hanya ketika Ramadan. Oleh karena itulah kita diberi kategori, hakikat kita orang-orang yang berhari raya, orang-orang yang memperoleh kemenangan itu adalah bukan hanya ketika Ramadan. Rasul menyatakan, maqala menyatakan, laisal aid liman labisal jadid walakinnal aid liman kana ta'atu tazid. Hakikat orang yang memperoleh predikat Idul Fitri bukan ditentukan oleh pakaian atau serba baru, bukan. Walaupun itu kesunahan sebagai wujud kegembiraan, sebagaimana Rasul juga memperbarui pakaian ketika Ramadan itu. Tapi hakikatnya bukan di situ. Walakinnal aid, tetapi orang-orang yang berhak menyandang Idul Fitri adalah liman kana ta'atu tazid, bagi mereka-mereka yang setelah Ramadan selesai taatnya bertambah. Maka ukuran kita berhasil selama Ramadan itu bagaimana kita setelah Ramadan, pasca Ramadan ini, setelah 1 Syawal ini kelanjutannya. Kita masih bisa istiqomah apa tidak? Kita masih bisa melanjutkan ibadah-ibadah yang baik apa tidak? Khususnya ibadah puasa. Di bulan Syawal ada apa? Ada pengulangan. Rasul menyatakan, man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa Ramadan, thumma atba'ahu sittam min Syawalin, lalu ia melanjutkan puasa itu sunnah 6 hari di bulan Syawal, kana kasyamid dahri, maka ia seperti berpuasa 1 tahun. Logikanya apa? Logika matematikanya, pahala itu oleh Allah minimal 10. Maka puasa 1 bulan itu dihitung seperti kita berpuasa 10 bulan. 1 tahun itu 12 bulan. Maka 6 hari itu dengan perhitungan 3 hari sama dengan 1 bulan, 3 hari berikutnya sama dengan 1 bulan, berarti 2 bulan. Maka genap dengan kita puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal itu seperti berpuasa 1 tahun. Nah, orang-orang yang berpuasa 1 tahun secara real itu tidak diperbolehkan. Tapi melalui puasa sunnah ini dan Ramadan, maka kita pahalanya seperti puasa 1 tahun, sehingga kita dikategorikan orang yang berpuasa sepanjang masa. Dan orang yang berpuasa sepanjang masa itulah bagian daripada orang-orang yang dirindukan surga. Maka mudah-mudahan kita selama ini adalah orang-orang yang dirindukan surga. Kita selama ini merindukan surga, tapi dengan puasa yang istiqomah kita yang dirindukan surga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu dari sisi yang lain, kita sudah memiliki semangat untuk melestarikan ibadah sunnah. Di antaranya adalah sholat. Ada sholat wajib yang kita lakukan dengan berjamaah atau tidak. Lalu kita tambah dengan sholat qiyamul lail, tarawih, ditambah dengan kemungkinan adalah tahajud. Maka bagaimana setelah Ramadan itu berlanjut? Syawal itu maknanya adalah meningkat. Bulan Syawal itu berarti apa? Peningkatan. Maka paling tidak ukurannya
Sebelum Ramadan tahun kemarin mungkin kita agak malas dalam beribadah. Setelah Ramadan ini ketika sudah Syawal, kita lebih baik daripada sebelum Ramadan kemarin. Kenapa? Karena sudah terlatih selama Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka disitulah kita termasuk orang-orang yang betul-betul memperoleh predikat Idul Fitri. Sebagaimana kami katakan tadi di depan, makna Idul Fitri kembali kepada suci itu salah satunya adalah pengampunan dari Allah. Tetapi pengampunan yang diberikan oleh Allah melalui ibadah-ibadah puasa kita dan yang lainnya itu sebatas hubungannya dengan Allah. Tapi kita kemungkinan punya salah dan dosa dengan sesama manusia. Maka supaya lengkap gelar Idul Fitri kita saling bermaaf-maafan di antara sesama manusia. Karena dosa di antara sesama manusia itu yang tidak dijamin oleh Allah mendapatkan pengampunan dengan amal apapun yang kita lakukan hubungannya dengan Allah, seberat dan sebesar apapun, karena itu menyangkut hakul adami. Maka kita menyempurnakan kefitrian kita itu dengan saling bermaaf-maafan. Nah, mestinya dan idealnya bermaaf-maafan itu bersilaturahim dan bertemu. Tapi karena situasi sekarang yang seperti ini, maka ada pembatasan sosial. Oleh karena itu, kalaupun kita bertemu dengan sanak keluarga mungkin bisa, tapi permaafannya tidak harus berjabatan tangan. Cukup dengan isyarah pun sudah menggambarkan itu bagian daripada pengampunan Allah. Sebagaimana kita ketika berhaji, tawaf itu dianjurkan untuk mencucuk Hajar Aswad, tapi situasi tidak memungkinkan harus seperti itu, maka Rasul memberikan contoh melalui isyarat. Nah, isyarat itu sudah bagian daripada apa yang ditangkap oleh Allah bahwa orang itu saling bermaaf-maafan. Sekarang mungkin juga ada media yang lain, media online melalui WhatsApp dan seterusnya, itu juga bisa sarana, walaupun memang tidak bisa maksimal, tapi itulah yang mungkin bagian daripada bisa kita lakukan dalam rangka untuk menjaga kesehatan dari pandemi seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu untuk kelengkapan gelar Idul Fitri, ternyata ibadah puasa yang begitu besar pahalanya masih akan terhalang, belum diterima oleh Allah sebelum orang yang berpuasa dan mendapatkan pengampunan itu melakukan ibadah sosial. Maka ibadah puasa yang begitu besar pahalanya harus diakhiri dengan ibadah sosial, ibadah cinta kepada sesama. Wujudnya adalah kita menyisihkan dari rezeki yang kita miliki. Satu, melalui zakat fitrah. Zakat fitrah itu zakatnya jiwa. Setiap yang bernyawa di situ wajib dizakati untuk orang-orang yang membutuhkan, untuk fakir miskin. Lalu bagi kita yang diberi kelebihan rezeki oleh Allah, ada kewajiban melaksanakan zakat mal. Walaupun zakat mal itu tidak harus di bulan Ramadan, waktunya lebih longgar, tapi akan lebih bernilai apabila kita keluarkan bersamaan dengan berakhirnya bulan Ramadan. Maka itu bagian daripada cinta kepada sesama manusia. Karena memang hakikat kita beragama itu bukan untuk Allah, tapi hakikat kita dalam menjalankan ibadah adalah untuk orang yang menjalankan itu sendiri, lalu untuk sesama manusia. Disitulah Islam rahmatan lil alamin. Sebagaimana pula tadi telah diumumkan oleh panitia, nanti setelah ini jenengan diajak untuk bersedekah kepada saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah, yang lagi didolimi oleh orang-orang kafir Yahudi di Palestina. Maka itu juga bagian daripada cinta sesama, cinta rahmatan lil alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan puasa yang kita jalani itu bukan sekedar berlapar dan berhaus, tapi punya makna spiritual yang lebih dalam. Karena hakikat puasa itu adalah keikhlasan kita, dan hakikat puasa adalah kepekaan sosial kita di hadapan sesama manusia, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa yang kita jalani membentuk diri kita menjadi pribadi-pribadi yang suci, pribadi-pribadi kita yang kuat, pribadi-pribadi yang mampu untuk mengalahkan tipu daya syaitan. Maka disitulah kita berhak menyandang hari kemenangan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan senantiasa bermanfaat dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Allahumma amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qul fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan takunu sababan naimil mu'abbad wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyul karimul musharraful mufaddalul muayyad wa huwa hamidun wa mahmudun wa ahmad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma raka'a wa sajada. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidi wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma an baqiyatis sahabati wat tabi'it tabi'ina warhamna ma'ami rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wal muslimin, Allahumma arhamna wal muslimin, Allahumma ansurna wal muslimin, wansur man nasara ad-din, wakhdhul man khadhala al muslimin, wakhdhul man khadhala al muslimin, wa ahlikil kafarata wal musyrikin, wa ahliki israili, wa asri ahliki israil wal kafirin الظالمين برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.